Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum sahabat Jadid Hidayah Mu'alaf Channel. Di mana saja antum berada, telah hadir bersama kami Lisa, mu'alaf yang sedang hits pada zamannya. Masya Allah, tabarakallah. Sapa dulu penggemar kita. Assalamualaikum teman-teman semuanya yang ada di YouTube dan dimanapun berada di semua di sosial media. Oke. Ya. Semoga selalu sehat dalam lindungan dan kasih sayang Allah Amin, selama-lamanya. amin, amin, amin. Dan semoga juga pada pagi ini kita tentunya bisa menjalankan Semua. aktivitas kita Ya. dengan lancar dan baik ya teman-teman. Ya, dan mendapatkan dari Allah tentunya. Amin. Amin. Oke. Sahabat Apologet Islam Indonesia, karena kita kedatangan tamu yang sangat istimewa, mari kita apain Bang? Kita sikat habis atau kita kulitin? Kita tanyain nih sama orang cantik di sebelah saya ini, karena beliau adalah seorang mu'alaf yang baru berapa tahun, Adek? 2 tahun. 2 tahun ya, 2 tahun. Oke. Biasanya pertanyaan yang paling umum dan orang-orang teman-teman paling pengen tahu adalah apa yang membuat Lisa, itu tuh udah pasti tuh. Pasti kalian penasaran juga kan, apa yang membuat kakak Lisa, adik Lisa ini tertarik untuk menjadi seorang muslimah? Silakan. Berawal dari membaca terjemahan Al-Quran Kak. Nah, Masya Allah. jadi berawal dari membaca terjemahan Al-Quran dan Masya Allah tabarakallah, itu menurut saya isi dari Al-Quran itu indah sekali teman-teman. Yang mana sudah sekian banyak buku yang saya baca dan juga mungkin dikatakan sebagian dari keyakinan lain adalah Alkitab. Dan menurut saya Al-Quran ini sangat indah dan itu bukan tulisan manusia. Karena saya sempat jatuh sakit hanya untuk membaca Al-Quran ini tadi. Saya tidak bisa memahami apa yang saya baca, bahasanya terlalu tinggi menurut saya. Tapi ternyata bukan bahasa Al-Quran itu yang tinggi, tapi sayalah yang nggak ada ilmu di situ. Oh, Masya Allah. Seperti itu. Sampai di juz kelima saya jatuh sakit, saya diinfus sampai 3 botol, saya sempat mengalami pendarahan juga karena terlalu keras dalam berpikir. Allah ya Robi. Sebentar, tadi Lisa mengatakan bahwa ada beberapa kitab yang sebelumnya sudah pernah dibaca Iya, oleh Lisa. betul sekali. Boleh tahu kitab apa aja? Kitab agama-agama yang lain. Agama-agama yang lain, keyakinan yang lain. Seperti Oke. itu. Kemudian Lisa menemukan Al-Quran dan menemukan bahwa Lisa menyimpulkan bahwa awalnya Lisa menyimpulkan bahwa bahasa Al-Quran yang terlalu tinggi, padahal akhirnya Lisa sendiri yang menyatakan bahwa ilmunya Lisa yang kurang. Oke deh, tadi sempat Lisa sampai sakit, pendarahan 3 botol. Setelah itu, apa yang terjadi, Adik? Apakah langsung Lisa itu setelah sakit terus sembuh kan? Terus langsung convert atau ada beberapa proses lagi yang Lisa harus lewatin? Di situ tapi tidak menyurutkan semangat Lisa untuk terus belajar. Semakin Lisa baca Al-Quran itu menurut Lisa semakin membuat hati Lisa merasa nyaman. Walaupun mohon maaf fisik udah nggak kuat nih kayaknya nih, pikiran saya udah nggak kuat nih, tapi itu hati saya merasa ada kenikmatan di saat saya membaca Al-Quran itu tadi begitu. Dan karena saya sudah lelah membaca Al-Quran gitu, terus saya cari lagi, saya putar audio, saya buka YouTube, saya cari di Google, dan setiap ayat itu untuk penjelasannya apa, terus juga setiap surah itu kan ada artinya ya kakak ya. Jadi Lisa cari nih, apa sih pemaknaan dari surah ini begitu. Oh, Masya Allah. Jadi Lisa sempat mendengarkan audio itu tadi Lisa sebutkan, mendengarkan ayat aslinya. Iya, seperti itu. Oh, Masya Allah. Kalau boleh tahu deh, kalau masih diingat ya, ayat apa yang membuat Lisa tergoncang gitu loh? Sampai membuat Lisa sakit ya? Al-Fatihah yang Lisa ini. Masya Allah. Karena waktu itu kan pertama kali mendapatkan petunjuk itu, Lisa berdoa di depan patung yang dinamakan, mohon maaf, Yesus itu tadi teman-teman. Nah di saat itu kami sedang ada kegiatan ya, ada kegiatan waktu itu posisinya Lisa duduk yang paling depan. Nah di depan patung Yesus itu Lisa berdoa, ya Tuhan, setelah Lisa berperang dengan pikiran Lisa sendiri ya Kak. Ya Tuhan, jika memang Engkau Tuhan yang pantas saya sembah, maka tuntun saya, bimbing saya untuk menyembah Engkau. Tapi jika bukan Engkau Tuhan yang layak saya sembah, maka Tuhan yang mana yang pantas saya sembah? Tunjukkan saya Tuhan. Saya bilang gitu. Karena posisinya Lisa benar-benar mencari Tuhan di situ. Kondisi saat itu Lisa masih dalam beragama ya, bukan seorang muslimah ya. Dan beliau menunduk dan berdoa, meminta petunjuk di mana Tuhan yang benar. Betul. Gitu kan, Masya Allah. Dan saat itu Lisa tersungkur, Kak. Tersungkur selama 30 menit ya. Karena menurut Lisa ini Tuhan yang saat ini Lisa yakini itu nggak masuk
di logika Lisa gitu. Oh, gitu. Nggak masuk, oh ini bukan nih. Terus masa sih Tuhannya begini? Pertanyaan Lisa tuh banyak banget di kepala Lisa. Lisa berperang dengan pikiran Lisa sendiri gitu. Jadi, sampai akhirnya adik jatuh di situ pingsan, terus di antara nggak pingsan Kak, tersungkur di antara ribuan orang. Terus apa yang terjadi akhirnya? Dan kisi-kisi Lisa mendengar itu Al-Fatihah yang bisa Lisa lantunkan dengan lancar. Lisa tersungkur menangis sejadi-jadinya dengan Al-Fatihah yang begitu lancar Lisa hafal ya. Dan setelah itu tuh selesai kami berdoa, teman-teman Lisa langsung merangkul Lisa, katanya kamu beruntung, orang-orang terpilih, Roh Kudus memasuki kamu, begitu. Lalu apa yang terjadi deh? Roh Kudus memasuki Lisa. Terus Lisa diapakan? Dibawa ke panggung atau kemana? Dibawa di dalam satu ruangan. Terus ditanya di situ apa yang terjadi pada diri Lisa, apa yang Lisa rasakan. Lisa menyatakan atau menyampaikan pun apa yang Lisa rasakan, ya itu tidak mereka terima juga gitu. Yang ada bahwasanya Lisa diluruskan lagi ke sini gitu, ke arah mereka. Oh gitu. ya, baik lagi. Tapi tetap Lisa dengan keyakinan Lisa yang betul. Saat itu Lisa juga meronta ya. Lisa sempat keluar sampai menangis, tapi Lisa ditangkap 3 orang. Ya Allah ya Robi. Oke, kira-kira cerita selanjutnya pasti udah tahu kayak gimana kan? Penasaran dengan pertanyaan selanjutnya ya Dek ya? Menjadi seorang mu'alaf itu kan ternyata tidak mudah. Iya. Pastilah kita mendengar beberapa yang ada yang diusir, ada yang nggak dicoret dari kartu keluarga, nggak dapat warisan, semua segala macam. Tentunya Lisa juga merasakan hal-hal seperti itu. Tapi yang paling yang paling the most you feel pain, sakit gitu yang mana? Ceritakan yang paling Lisa kayak bukan nggak bisa kita lupakan ya, tapi ya kalau pengalaman indah kan yang paling berkesan. Ini kan pengalaman yang sebenarnya tidak baik, menyakitkan, tapi banyak hikmah di situ. Gimana Dek? Yang paling menyakitkan ya? Iya. Sebenarnya hampir semua menyakitkan Kak. Lisa jadi bingung mau mulainya dari mana. Yang paling menyakitkan aja Dek? Yang paling menyakitkan ya. Oke. Jadi di situ waktu Lisa lagi sholat ya Kak ya. Lagi sholat setelah kami mempelajari Islam itu tadi. Ini mohon maaf, masih dalam satu rumah dengan pasangan saat itu? Iya. Saat itu iya. Okay. Nah, jadi masih satu rumah dan saat itu Lisa lagi praktek sholat ya. Lagi praktek sholat terus sama anak-anak. Waktu itu posisinya sholat maghrib Kak. Nah, sholat maghrib itu kan 3 rakaat ya. Nah, jadi di situ kami baru 2 rakaat sholatnya. Mohon maaf, papinya datang, terus ambil mukena kami, mukena anak-anak, terus dibakar, dibuang di depan gitu, dibakar tuh mukena. Dan Al-Quran yang saya pelajari itu tadi, terus juga sajadah saya, semua dibuang di depan. Ternyata saat itu bukan hanya mukena Al-Quran dan sajadah yang dibuang, hari itu juga saya diusir dari rumah. Lisa diusir dengan berapa anak? 4 anak Kak. Laki-laki semua? Cowoknya itu 1, ceweknya 3. Oh Masya Allah. Cowoknya 1, ceweknya 3. Lisa diusir malam itu ya karena habis maghrib. Diusir. Setelah dengan ada perdebatan atau baku hantam, bagaimana deh? Iya, sempat juga ada baku hantam dan lain sebagainya. Sempat juga ada mohon maaf kekerasan. Saya tidak mengurangi rasa hormat saya kepada papinya anak-anak, dan saya juga sangat menghargai beliau dan saya mengucapkan terima kasih kepada beliau. Inilah mungkin cara Allah untuk menarik saya kembali ke fitrah saya. Ya, seperti itu ya, Masya Allah. Akhirnya deh malam itu adik keluar dari rumah, ya kan, terseok-seok dengan hati yang hancur segala macam. Kemana deh? Saat itu saya diusir dari rumah. Saya telepon bapak saya. Pak, jemput saya. Kamu kenapa? Enggak. Saya bilang saya diusir. Saya bilang gitu kan. Bapak saya langsung datang ke Ponti jemput saya gitu. Nah, saya pulang tuh ke kampung gitu. Saya pulang, saya kira bapak saya menyambut saya dengan baik awalnya. Oke, sebentar. Lisa ini ya tentunya kehidupan Lisa sebelum menjadi seorang mu'alaf itu kan insya Allah finansial. Lisa sendiri pribadinya, kita kulik nih yang tidak biasa ya. Penasaran banget seorang Lisa sebelum menjadi seorang mu'alaf. Pemirsa, kita pengen tahu nih seperti apa pribadi Lisa. Apakah dia memang orang yang, ada kan orang yang biasa-biasa aja sama agama lain, ya udahlah kita respect aja lah, lu for you religion gitu, nggak masalah gitu kan, laku minuman. Tapi Lisa ini kita pengen tahu, Lisa ini seorang pembenci atau memang yang biasa-biasa aja atau memang yang ya udahlah gitu. Bagaimana Lisa? Apakah Lisa dulu adalah seorang pembenci Islam? Silahkan dijawab.
Baik, untuk yang tadi, apakah saya lanjutkan untuk yang... Nggak usah deh, nggak usah. Itu udah selesai sampai di situ. Insya Allah kita udah tahu ceritanya. Yang penasaran nih, pasti pemirsa penasaran, saya termasuk host juga sangat penasaran banget. Pribadinya Lisa itu, ya kan Bang? Pribadinya Lisa itu sebelum, biasanya nih deh, orang yang masuk Islam itu kan bermacam-macam ya. Ada yang memang dia mencari, ada yang memang dia dari benci-benci ternyata benar-benar cinta gitu. Nah, Lisa ini kayak gimana nih? Penasaran, aku tuh penasaran Itu loh. juga yang sering saya sampaikan teman-teman, bahwasanya tuh jangan terlalu membenci sesuatu, karena sesuatu yang kita benci itu akan kembali lagi kepada diri kita. Begitu teman-teman. Dulu saya juga sering jahil sama teman-teman saya. Nah, saya sangat benci dengan Islam, teman-teman. bencinya gimana deh? Benci ya kan? Berarti Lisa tuh benci sama Islam ya? Iya. Gimananya? Bencinya karena apa? Karena perbuatan Islam itu sendiri. Muslim ya, orangnya Karena ya? perbuatan Orangnya. oknumnya, teman-teman. Iya, iya. Karena perbuatan oknumnya itu yang selalu mohon maaf nih ya, yang kita lihat di jalanan itu yang minta-minta siapa? Muslim ya, bukan Islam. Yang Muslim. bikin keributan Orang. siapa? Muslim. Muslim juga. Yang mohon maaf nih, kalau pakaian acak adul terus tapi ngomongnya Islam banget gitu, siapa? Yang nggak wangi deh. Yang nggak wangi gitu, pakaian nggak rapi, siapa coba? Iya, iya. Islam semua teman-teman. Yang mohon maaf jual narkoboy tapi pakai syar'i siapa? Islam. Pakai peci tapi jual yang Muslim. tidak seharusnya siapa? Muslim. Itu yang membuat kami benci sama Islam. Itu Muslim, saya sama dulu. Muslim dan agama ya deh ya. Iya, nah itu sebenarnya mohon maaf ya, itu adalah oknumnya teman-teman. Makanya kalau kita mau melihat satu kaum, itu bukan melihat kaumnya, tapi lihatlah Alkitabnya. Itu sering saya katakan sama teman-teman. Lihat kitabnya. Nah. Jadi bukan kalau mau lihat agama itu lihat ajarannya ya deh, bukan Lihat orangnya. Alkitabnya. Kitabnya ya, ajarannya, kitabnya, mengajarkan apa gitu ya, bukan Iya. orangnya. Kita harus luruskan, kita bukan orangnya. Jadi orang itu walaupun dia seorang Muslim nggak mewakili, belum tentu dia mereka mewakili Islam gitu ya. Mereka Betul. mewakili ajaran tersebut gitu Betul. kan. Jadi banyak juga kok nonis di luaran sana juga yang seperti itu. Tapi karena kita Muslim ini lebih banyak jumlahnya, mayoritas di Indo ini, jadi yang lebih terlihat yaitu Muslim itu tadi. Nah di luaran sana banyak yang Islam tapi tidak berislam, banyak yang sudah pakai syar'i tapi mereka tidak bersyar'i. Apa itu Kalisa? Yang barusan tadi saya bahas. Mereka Islam, tapi mereka tidak mengerti apa itu Islam. Mereka tidak merasakan kenikmatan Islam itu sendiri. Nah, itu adalah PR-PR kita dan saya pribadi juga. Ini sedang mengingatkan diri saya, teman-teman, bahwasanya tuh inilah Islam yang sebenarnya. Kita harus merasakan dulu kenikmatan Islam itu tadi. Seperti itu. Adab-adab yang udah dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW. Ya. Seperti itu. Oke. Jadi Lisa seperti itu ya. Jadi dari seorang pembenci menjadi seorang pencinta, seorang muslimah, insya Allah. Iya, betul. Bahkan dulunya saya sangat benci dengan Islam, sangat jahil dengan Islam. Bahkan saya juga sering sekali dilarang untuk bergaul dengan Islam dan saya sangat menjauhi Islam begitu. Sekarang setelah saya merasakan kenikmatan Islam itu tadi, berawal dari membaca terjemahan Al-Quran, nah itu saya menjadi sangat cinta dengan Islam. Saya rela meninggalkan semua apapun yang saya punya. Saya harus kehilangan pasangan saya kehilangan rumah saya kehilangan harta saya kehilangan pekerjaan, saya kehilangan semuanya demi Islam. Bahkan saya sering diancam-ancam, bukan hanya kehilangan harta, saya juga rela kehilangan nyawa saya demi Islam. Tadi. Insya Allah. Jadi banyak fitnah nih Kak, banyak banget fitnah. Menjawab fitnah coba deh, yang paling sering Lisa dapatkan fitnahnya, Lisa bisa sampaikan di sini. Mungkin fitnah apa yang paling banyak ya ditunjukkan kepada Lisa? Banyak banget yang ditunjukkan kepada Lisa itu fitnahan yang Lisa memilih Islam karena pernikahan, Lisa memilih Islam karena cari uang, karena cari ini, karena selangkangan, karena ini. Pokoknya fitnah tuh banyak banget. Sebentar, tadi ada yang bilang memfitnah Lisa karena pernikahan. Kenyataannya Lisa sekarang masih sendiri, single kan? Nggak ada nikah sama siapa? Iya. Karena jawab harta, ya, karena itu, harta. Sebentar harus diluruskan. Berapa mobil yang Lisa tinggalkan? Nah, saat itu waktu Lisa balik, ya saat itu Lisa balik ke rumah, saya minta jemput sama Bapak, terus Bapak bilang gini sama Lisa. Jadi aku bukannya ini gitu, bukannya nggak mau dukung kamu gitu kan, Bapak bilang kan.
tapi kamu tuh bodoh. Setidaknya kamu bawa mobil satu. Aku tidak mikirkan kamu, terserah mau apa, gitu kan? Aku mikirkan anak-anakku, anak-anak Lisa gitu maksud bapaknya. Karena Lisa saat itu punya anak 4, bawa anak 4. Sebenarnya sebelum bapak ngomong gitu, Lisa udah mikir dulu. Aku punya anak 4 loh. Lisa ini semuanya dikerjakan oleh, mohon maaf, asisten rumah tangga dan juga babysitter. Jadi anak-anak Lisa itu ada babysitternya, dan pekerjaan rumah tangga itu dikerjakan oleh asisten rumah tangga. Lisa nggak bisa nyapu, Lisa nggak pernah nyuci pakaian, Lisa nggak pernah nyuci piring, semuanya dikerjakan sama orang. Dan saat Lisa memilih Islam, Lisa harus meninggalkan itu semua, kenyamanan itu ya, kenyamanan itu, dan harus benar-benar mengerjakannya semuanya sendiri. Memulai bukan lagi dari 0 tapi minus 0. Kenapa Bapak Lisa mengatakan kamu bodoh? Seharusnya setidaknya kamu bawa mobil satu, karena saat Lisa pergi itu masih ada 6 yang kita tinggalkan. Saya punya 4 truk ya, waktu itu kita masih ada 4 truk, terus kita punya mobil pribadi itu 2. Lisa juga kemana-mana tuh masih diantar pakai supir. Tapi saat itu Lisa harus meninggalkan itu semua demi Islam. Demi Islam. Itu teman-teman yang bilang Lisa memilih Islam karena harta, justru saya memilih Islam, saya harus kehilangan semuanya. Saya kehilangan pasangan, harta benda, tempat tinggal. Bahkan Lisa waktu setelah diusir juga tidak disupport dari rumah. Dari bapak itu dulunya ya, tapi alhamdulillah sekarang bapak menjadi garda terdepan Lisa. Masya Allah. Masya Allah, tabarakallah. Nah, terus saat itu satu-satunya orang yang Lisa minta ridhonya cuma mama. Semuanya itu nggak ada yang dukung Lisa saat itu. Jadi saya bilang, Ma, udah 2 minggu bertahan di situ dengan suasana yang nggak nyaman. Lisa sempat beberapa kali untuk mencoba bunuh diri dan lain sebagainya. Karena Allah, alhamdulillah Allah tuh masih sayang nih sama Lisa nih. Ada sempat terfikir Lisa untuk sudah mencoba beberapa kali. Tapi sebentar deh, menggelitik banget nih. Lisa mencoba untuk mengakhiri ya hidup, tapi nggak mau balik lagi gitu. Nggak mau ya, walaupun diiming-imingi apa, lebih baik gue mati lah istilahnya kayak gitu ya. Lebih baik gue mati daripada balik lagi ya. Luar biasa ya, luar biasa. Kayak gitu. Terus di situ kan udah nih, siapa nih yang bisa bantu aku? Ya Allah, Engkau tahu, Engkau lihat nih, hamba yakin ya Allah, Engkau pasti punya cara yang terbaik nih untuk hamba. Karena saya tuh udah terlanjur yakin dengan janji Allah. Allah tuh kan bisa semuanya ya. Cuma satu Allah yang nggak bisa, yaitu adalah mengingkari janjinya. Itu ada di dalam Al-Quran itu. Lisa tuh kan membaca terjemahan Al-Quran. Nah, jadi tuh di dalam Al-Quran tuh udah jelas semua kita mau seperti apa kehidupan kita, ya tinggal kita jalani aja gitu. Allah udah kasih tahu caranya kayak gimana gitu di dalam Al-Quran itu gitu. Karena mohon maaf nih teman-teman, ini juga PR buat kita juga. Masih banyak orang di luaran sana, mereka bisa membaca Al-Quran dengan baik, tapi mereka tidak tahu apa yang mereka baca. Makanya Lisa punya gerakan itu teman belajar inspirasi berani hijrah, yang mana di situ Lisa masuk ke daerah-daerah. Kalau untuk orang yang baru mengenal Al-Quran, itu kita kasih Iqra, tapi kita kasih juga Al-Quran yang ada terjemahannya. Jadi mereka diwajibkan untuk membaca terjemahannya juga, biar tahu apa yang mereka baca. Oh, Masya Allah. Sebentar, menarik banget. Lisa ini seorang mu'alaf, tapi sudah mempunyai beberapa gerakan mendobrak gerakan Islam gitu loh. Masya Allah. Mungkin karena dia sangat mengetahui gitu ya. Lisa dulu, karena beliau itu menjadi seorang mu'alaf dari membaca artinya. Jadi dia memulai gerakan ini udah berapa lama deh gerakan ini deh? Pas hijrah itu langsung ya. Belum, waktu itu malah belum 2 kalimat syahadat tuh, belum syahadat. Oh, belum syahadat. Cuman udah yakin aja bahwasanya udah nih, saya udah di sini nih gitu. Ternyata harus ada hitam di atas putih dulu untuk pengakuan kan, kenegaraannya itu tadi. Untuk pengakuan ada saksi dan seperti itu. Nah, kembali lagi nih Kak Sarah, mohon maaf tadi langsung ranahnya ke sini. Jadi di situ cuma satu orang yang dukung Lisa, yaitu Mama Lisa. Lisa bilang gini, Mama, Lisa nih nggak minta apa-apa sama kalian. Lisa nih nggak minta harta kalian. Lisa tuh cuma minta ridho Mama. Cuma Mama nih harapan Lisa satu-satunya. Lisa tuh cuma minta doa Mama. Lisa memilih ini itu untuk kita semuanya ke depannya nanti. Lisa bilang kayak gitu. Nah, karena Lisa itu udah terlanjur cinta dengan Al-Quran, Lisa nggak tahu bahasa-bahasa Lisa yang Lisa keluarkan itu udah ayat-ayat suci Al-Quran semua. Janji-janji Allah semua. Apa deh yang paling diingat?
Ya itu tadi janji Allah itu tadi yang Lisa selalu Allah nggak menjadikan. mungkin, Allah cuma Allah pasti ya. punya Innallaha rencana ya- lebih indah. ya, Dan innallaha Allah la tuh yukhliful mi'ad. betul, tidak ada mungkin satupun dari yang terlewatkan oleh Allah yang Lisa lakukan saat ini. Betul. Saat tidur dalam keadaan lapar, saat anak-anak Lisa saya suruh tidur aja ya, soalnya toko nggak ada yang buka. Mama Lisa tuh bilang gini saat Lisa ngomong kayak gitu, aku nih bisa apa? Mama Lisa bilang gitu. Adalah kau balik jadi Pontianak. Padahal posisinya saya nggak ada rumah lagi di Pontianak. Oh gitu. Dan saya di Pontianak balik dari tempat saya, daerah saya, itu bawa uang cuma 20.000. Lisa nggak tahu ternyata ngekos itu harus bayar dulu, baru kita tinggal selama 1 bulan di situ. Oh ngekos, oh nggak tahu kalau ternyata kos tuh harus bayar Harus dulu. bayar dulu di depan. Dan di situ tuh Lisa ngekos udah 2 minggu, orangnya pun baik, nggak ada nagih. Udah 2 minggu, baru dia nagih. Kak Lisa, uang kosnya udah ada belum? Oh, ternyata harus dibayar dulu di depan, kayak gitu. Nah, saat itu kosnya, saat itu kosnya itu ukuran 3x2 dengan anak 4, kayak kena asin Kak. Iya. Masya Jadi Allah. makan di situ, tidur di situ, semuanya di situ. Situ. Kosan itu ukuran itu 4 atau 5 kali kamar saya baru sama besarnya. Tapi kami harus mengalami itu. Iya, meninggalkan itu semua ya. Masya Ya. Allah, memang luar biasa perjalanan hijrah. Siapapun ya orang yang berhijrah karena Allah itu, ya itu seperti yang tadi Lisa katakan. Hanya satu yang Allah nggak bisa. Apa? Allah nggak bisa mengingkari janjinya. Artinya apa? Innallaha la yukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah tidak akan mengingkari janjinya. Jadi ya gitu ya. Jadi sekarang Lisa nih, insya Allah sudah kembalikan beberapa kenikmatan-kenikmatan yang dulu Lisa bahkan mungkin lebih. Alhamdulillah ini lebih menurut saya lebih daripada apa yang Lisa bayangkan ya. Yang tadinya Lisa berpikir ini aku bisa nggak sih ya Allah kayak gini ya Allah. Ya Allah, hamba yakin ya Allah, Engkau pasti ada nih ya Allah. Dan tak ada yang terlewatkan darimu nih ya Allah. Jadi kami pernah dikasih sama tetangga itu nasi putih. Insya Allah. Karena nggak ada uang sama sekali, tinggal 1.000 rupiah beli air air galon yang harga 5.000 aja. Itu Lisa nggak bisa. Iya, isi ulang itu nggak bisa tuh Bang. Itu Lisa tuh minumnya air keran dimasak sama anak-anak. Luar biasa ya. Jadi Luar tuh biasa Bang Sinchan. saat itu tuh anak Lisa juga waktu itu lapar kan, jam 9 malam. Dia bilang, Mami, Koko lapar. Bentar ya nak ya, Mami lihat dulu. Lihat uang kan nggak ada, tinggal 1.000 rupiah. Terus dia bilang, Koko mau makan apa? Kita masak mie aja ya Mami, Koko mau makan masak mie. Nggak ada beras sama sekali kan. Terus saya bilang gini, nak tahan dulu ya, besok aja ya, soalnya toko udah pada tutup semua. Ya Allah. Kita tidur aja dulu, besok pagi-pagi baru Mami belikan, Mami masakan. Ya Allah. Jadi anak saya tidur dalam keadaan lapar dan salah. Saya bilang toko udah tutup. Padahal di Pontianak itu 24 jam ada kan toko yang buka, rumah makan 24 jam juga ada. Iya. Itu yang saya kadang merasa bersalah. Oke. Anak saya tidak seharusnya merasakan apa yang saya rasakan, Iya. tapi mereka nggak tahu apa-apa dengan keputusan saya. Mereka harus merasakan apa yang saya rasakan. Tapi mereka semua Masya Allah ya akhirnya Lisa masukkan ke dalam Islam. pondok, masukkan dalam Islam. Kemudian sekarang mereka ada di pondok semua Alhamdulillah. dan sedang dalam program tahfidz Quran, Tahfiz Quran. Insya Allah ya. Alhamdulillah, Masya itu Allah. permintaan dari mereka sendiri Kak Sarah. Iya, permintaan dari mereka. Oke. Nah, waktu itu kan waktu yang diusir dari rumah itu, Kak Sarah, papinya tuh bilang gini waktu diusir, kamu boleh memilih Islam, tapi jangan tinggal di rumah ini. Waktu diusir itu kan, Iya. jangan tinggal di rumah ini, dan kamu boleh bawa anak-anak kamu, tapi tidak boleh membawa satu benda pun keluar dari rumah itu. Makanya tadi sampai bapak bilang kayak gitu. Jadi kita keluar tanpa membawa benda. Aduh, Kak Sarah. Tadi ya Lisa kan mengatakan bahwa Lisa tuh mau bunuh diri, mencoba untuk bunuh diri dan itu 2 kali. Tapi kalau dikasih pilihan untuk Lisa balik lagi atau bunuh diri, mendingan bunuh diri kan. Nah, ini kan pertanyaan berarti Lisa itu ada rasa, kalau bunuh diri kan berarti udah merasa putus asa tuh. Iya. Saya selahir sebagai muslim nih Lisa. Kak Sarah ini kan 47 tahun. Dalam perjalanan hidup ini kan sempet loh ada aku tuh komplain, bukan komplain ya sama Allah, ya Allah kok gini amat. Ada sempet beberapa kali, tapi balik lagi. Belum ada sih kepikiran untuk bunuh diri. Kalau Lisa sendiri sempet gak kesel gitu sama Allah, kok jadi begini sih ya Allah gitu?
Nggak apa-apa sayang, it's okay. Itu pernah. Jadi memang Pernah? iya, bukan lagi kepikiran tapi memang sudah dilakukan gitu kan. Tapi ya itu tadi, kalau Lisa lihat anak-anak yang lagi tidur gitu kan, terus mereka gimana? Oke, saya bisa nih mengakhiri hidup saya nih, matilah saya nih, Iya. gitu kan. Padahal tapi udah beberapa kali saya coba minum obat-obatan dan lain sebagainya. Tapi nggak mati-mati ya, Dek? Mati-mati. Terus padahal Allah juga udah katakan kan azabnya untuk orang bunuh diri Iya, itu iya, ya iya. seperti apa gitu. Misalnya saya membunuh diri saya dengan minum obat-obatan Iya, itu, iya. terus yang saya lakukan nanti azab di neraka kan gitu. Saya potong nadi saya berkali-kali, saya mati berkali-kali dengan cara yang sama gitu. Itu nauzubillah sama nauzubillah min dzalik. Komplainnya Lisa ke Dan- Allah tuh bahasanya gimana coba? Nah, Waktu itu aku pengen tahu. Iya, jadi Pemirsa juga pasti penasaran kan, insya Allah. Jadi Lisa kan waktu pas hijrah itu langsung pakai niqab Kak, langsung pakai cadar. Masya Karena Allah. setelah Lisa membaca surah di Al-Azab Al-Azab. ayat 59 9 tentang hijab. tentang hijab itu, segitu indahnya sebenarnya Islam ya. Tapi ternyata semakin Lisa menutup diri Kak, tantangannya tuh semakin berat. Semakin Lisa berusaha untuk memperbaiki diri, ternyata semakin berat tantangannya itu. Nah, jadi tuh, ya Allah, kok gini banget sih ya Allah? Iya gitu ya. Kamu nggak lihat aku sih ya Allah? Kayaknya enggak. Kok aku diginian amat sih? Nggak ada kah cara lain? Kamu nggak nolong aku ya Allah gitu kan? Jadi tuh, jadi ini Allah nih kayak nggak adil sih. Ini bukan hidup yang aku pilih loh, gitu. Iya. Apalagi dengar omongan orang di luaran sana kayak gitu kan, yang menghina, mencaci, memaki kita, yang menuduh, memfitnah kita. Itu bukan orang luar Kak, Oh, orang yang dekat. orang dekat kita sendiri, keluarga, saudara, bahkan mohon maaf adik saya tadi. Dan tekanan dari lingkungan, benar-benar orang dekat semua. Benar-benar saya harus kemana sih Allah? Udah mereka seperti ini, kamu juga nggak nolong saya gitu kan. Oke, kamu nggak nolong saya, tapi lihatlah anak saya 4 orang nih. Kami ini sedang berjuang untuk mempertahankan Islam. Kok diginiin sih gitu. Jadi tuh kan Gitu ya. Jadi sempat ada komplain ya, bukan menyesal ya, bukan menyesal, bukan. itu Bukan menyesal lagi Iya. kembali ke sebelumnya, tapi Iya. ada komplain gitu kan. Iya. kan janjinya gini kan, Allah kan katanya bakalan nolong kan, tapi kok nggak ditolong-tolong. Iya. Gitu. Perasaan Lisa saat itu. Ah, bukan cuman tolong. kembali lagi Allah tuh udah mengatakan kayak gini nih. Allah bilang nih, apakah kami tidak akan menguji kamu setelah kamu mengatakan beriman? Iya. Nah itu tuh. Surat Al-Baqarah Iya. 144. If I'm not Tapi nggak mistaken. gini-gini juga gitu. Sakit banget gitu. Sampai benar-benar nggak ada yang dekatin kita. Tapi dan Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah kan kembali lagi. Ternyata begitu Allah itu mau menggantikan orang-orang itu dengan yang lebih baik. Setelah Lisa semakin kesini Kak, ini yang Lisa benar-benar lihat jelas dan rasakan ya. Bahwasanya tuh ini orangnya nih levelnya di sini nih. Terus ini nanti nyakitin Lisa nih orang ini nih. Iya, iya. Nanti Allah nih hilangkan dia, Lisa udah kecewa, sakit hati, marah gitu kan. Allah buang dia, terus digantikan Ganti dengan orang yang baru. Nah itu terus yang Allah tingkatkan ke Lisa. Sampai saat ini. Sampai saat ini, Masya Allah, Masya tabarakallah, Allah, alhamdulillah. tabarakallah. Nah jadi, ya Allah, oke gini. Sebenarnya Allah tuh sedang memantaskan Lisa untuk orang yang memang Lisa minta nih sama Allah. Karena Lisa Yang request sama Allah. Yang selama ini Lisa minta sama Betul. Allah ya. Karena Allah bilang, walaupun bahkan Allah bilang nih, sejemput garam aja kita minta sama Allah kan. Benar. Nah, jadi tuh Lisa bilang gini sama Allah. Ya Allah, pisahkanlah hamba dari orang-orang yang kafir ya Allah, yang zalim, yang memusuhi Engkau ya Allah. Pisahkan hamba, anak cucu hingga keturunan hamba selama-lamanya ya Allah. Karena Lisa takut nanti anak-anak saya, oke Lisa dan anak-anak saya terselamatkan. Lisa nggak tahu anak cucu Lisa nantinya ke depan kan. Jadi Lisa mintanya sampai anak cucu Lisa, biar doanya nggak expired nih. Kayak gitu. Keturunan ya. Iya, anak cucu keturunan Lisa selama-lamanya. Terus Lisa bilang, kumpulkanlah saya
anak cucu hingga keturunan saya selama-lamanya dengan orang-orang yang soleh solehah, hafiz hafizah, dai daiyah, alim alimah, orang yang telah engkau berikan jalan rahmat ridho dan petunjukmu yang sebenar-benarnya. Jadikan kami bagian daripada mereka, ya Allah. Dan Masya Allah, tabarakallah, semakin kesini tuh Allah menjawab. Kemarin-kemarin tuh Allah lagi memantaskan lisan, lagi memantaskan Lisa, kamu pantas gak sih Lisa saya kasih ini gitu, kamu bisa gak sih menyesuaikan diri untuk ini. Cara selalu menyertakan dengan ayat-ayat suci Al-Quran tanpa harus membuka-buka lagi Al-Quran itu sendiri, ayatnya, terus artinya, dan juga tafsirannya. Kak Sarah langsung menyampaikan itu dengan Lisa, dengan yang menurut Lisa, wow, amazing, ini keren sih gitu. Apakah ini jawaban dari Allah untuk Lisa gitu kan? Dan apalagi anak-anak Lisa sekarang dikumpulkan dengan orang-orang yang tahfiz Quran semua nih, dan anak Lisa menjadi bagian dari situ. Wah, Masya Allah, ini ternyata jawaban dari Allah nih, gitu. Dek, Lisa ini kan sekarang udah mulai menanjak, terkenal namanya, followersnya TikTok dan YouTube. Nanti akhirnya kita ini ya, Dek, apa TikToknya Dek? TikTok dan YouTube, langsung aja biar nanti pemirsa seluruh dunia dan akhirat bisa follow. Masya Allah. Nah, untuk YouTube saya itu Lisa WRIBH, teman-teman. Lisa WRIBH, nanti mungkin di-spill juga oleh editor di sini untuk tampilannya di YouTube saya. Dan juga kalau untuk TikToknya Dayak Kalimantan Mu'alaf, nanti teman-teman bisa lihat di sini seperti itu. Oke. Dek, balik lagi tadi ya, Lisa udah mulai terkenal kan. Nah, orang-orang yang dulu yang kemarin di awal-awal Lisa menjadi seorang mu'alaf itu kan banyak yang jahat gitu kan sama Lisa. Sikap mereka sekarang gimana? Melihat Lisa sekarang seperti ini, masih tetap ada penghubungan atau masih adakah ancaman-ancaman dari mereka atau cemoohan atau gimana? Masih ada juga, ada yang udah hilang seperti itu. Ada yang sudah hilang, ada yang masih gitu. Nah, dan alhamdulillah responnya jauh lebih baik. Yang tadinya pertama kali itu Lisa kan membuka TPA ya, TPA Rumah Quran, itu yang Lisa buka Rumah Quran, itu tantangannya Masya Allah, tabarakallah, luar biasa sekali. Lisa door to door, jemput bola lah bahasa kita, door to door, untuk mengajak orang ini kembali ke masjid dan mendekatkan diri kepada Al-Quran, untuk mengenal Al-Quran itu dan merasakan nikmat Islam itu tadi. Nah, jadi banyak sekali respon-respon mereka yang tidak baik itu tadi, bahkan wajah Lisa diginiin, terus diusir dari rumah mereka, itu banyak sekali. Nah, terus alhamdulillah orang-orang itu menjadi orang-orang yang juga mendukung Lisa saat ini, gerakan itu. Bahkan di antara mereka ada yang anaknya juga ikut mengajar di situ, anak-anak mereka malah diarahkan ke situ. Kan mereka tadinya mencemooh Lisa apa? Mereka maksudnya comfort? Atau memang mungkin itu karena waktu itu kan Lisa jahiliyah banget ya Kak ya. Lisa jahiliyah banget, Lisa yang dulu itu sangat terbuka ya, sangat kafir banget gitu kan. Mohon maaf nih Kak, ditarik atas nampak bawah gitu ya. Dan terus ya, lisan Lisa itu sangat tidak menggambarkan bahwasanya orang yang baik gitu ya. Perbuatan Lisa angkuh banget dulunya. Dan terus tiba-tiba saat Lisa belajar Islam itu tadi, Lisa berbicara tentang Islam ya, pakai cadar lagi tiba-tiba, yang tadinya wow banget terus langsung pakai cadar. Ini ilmu apa yang kamu bawa Lisa? Ajaran apa yang kamu bawa Lisa? Gitu kan. Bahkan mereka ada yang mengatakan saya membawa ajaran Syiah. Nah, seperti itu. Jadi itu ya itu tidak salah juga. Karena Lisanya yang terlalu ekstrim perubahannya gitu. Wajar. Lisa mengakui ya? Iya, Lisa mengakui. Jadi mereka tidak salah juga. Tapi setelah mereka melihat prosesnya, apa yang Lisa lakukan, terus Lisa juga membawa beberapa ulama untuk ke daerah itu tadi gitu kan, dan menyampaikan, dan Masya Allah tabarakallah mereka bisa menerima dengan baik gitu. Bahkan mereka sangat mendukung sebenarnya seperti itu, cuman karena mereka belum tahu dan Lisa sendiri belum bisa penyampaian dengan baik dengan mereka seperti itu. Lisa itu kan terkesan sekali ya. Aku tuh ada headline dan aku sebenarnya pengen banget ya memberikan hadiah kepada sahabat apologet Islam Indonesia di mana saja berada, karena salah satu surat yang sangat berkesan untuk Lisa adalah surat Al-Fatihah. Dan bagaimana kalau kita mendengarkan Lisa membaca komplit surat ini? Masya Allah. Ya, kita dengarkan ya, Masya Allah ya. Ya Dek.
Ini karena dibaca ini di sini teman-teman. Di sini ya, karena Lisa ini waktu beliau itu masih belum menjadi seorang muslimah, beliau tersungkur dan hafal gitu kan, membaca surat itu, dan itu yang membuat beliau tergerak untuk menjadi seorang muslimah. Kebayang nggak teman-teman kalau saya bilang pertama kali saya mendengarkan surat Al-Baqarah, disuruh baca saya semuanya. Enggak ya? Enggak ya? Al-Fatihah ya? Insyaallah. Mohon maaf ya teman-teman kalau misalnya untuk mungkin tajwidnya, penyebutannya kurang baik teman-teman, mohon maaf karena saya bukan orang baik, tapi saya sedang berusaha untuk menjadi lebih baik daripada yang kemarin. Karena saya belum bisa bersaing dengan orang yang soleh, tapi saya masih bersaing dengan orang-orang yang berbuat salah, teman-teman. Seperti itu ya. Dek, bismillah. Oke. Hadiah untuk kita semua ya. Gimana saja? Jangan Bang. Ini hadiah untuk kita semua, untuk saya juga, dan untuk semua yang mendengarkan apa yang kami tayangkan di sini, seperti itu ya. Semoga menjadi asbab untuk melembutkan hati kita selembut-lembutnya sebagaimana Allah melembutkan besi untuk Nabi Daud, melapangkan dada kita seluas langit dan bumi, dan juga menjadi wasilah untuk menanam rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan menambah rasa sayang kita, rasa cinta kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, alhamdulillah tadi Ukhti Lisa telah membacakan surat Al-Fatihah. Mari kita bersama-sama membaca terjemahnya. Jadi sebelum kita mengupas tuntas ya sedikit tentang surat Al-Fatihah ini, dalam sebuah hadis qudsi Rasulullah SAW menjelaskan Allah berfirman, ketika kita membaca surat Al-Fatihah dalam sholat itu ada bagian antara Allah dan hambaku. Jadi pada saat Lisa, kita semua membaca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Lihat nih, hamba-hambaku sedang memuji aku. Setelah Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanirrahim, hambaku masih memuji aku. Kemudian Maliki yaumiddin, lihat hambaku sedang memuliakan aku. Ini hadis qudsi ya. Hadis qudsi itu adalah perkataan Allah. Kenapa disebut qudsi? Seharusnya tadi di awal ya gue ngomong kayak gitu bang, tapi nggak apa-apa, lanjut lagi. Maliki yaumiddin, ketika kita mengatakan ihdinas siratal mustaqim, hadza baini wa baini abdi gitu. Hadza baini wa li abdi. Jadi itu adalah antara aku dan hambaku. Mau minta apa kamu? Ketika kita mengatakan ihdinas siratal mustaqim, artinya ya Allah tunjukkanlah kami ihdina as-sirat, jalan mustaqim, jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dan ini adalah bagian dari hambaku, dan hambaku mau minta apa, maka aku akan mengabulkannya. Begitu kata Allah. Nah, dari 7 ayat ini yang diulang-ulang, kan Lisa itu mengatakan bahwa sebelum Lisa menjadi seorang mu'alaf, Lisa tersungkur sambil membaca surat Al-Fatihah, sambil meminta kepada Allah, ya Allah tunjukkan siapa Tuhan yang benar. Padahal Lisa belum seorang mu'alaf, tapi beliau mengatakan ya Allah tunjukkan siapa Tuhan yang benar. Di saat itulah hidayah datang. Lisa, dari 7 ayat itu, ayat apa yang paling pastinya satu surat itu semua, tapi ayat apa? Karena Lisa sendiri yang mengatakan bahwa 3 kali Lisa membaca arti dari Al-Quran tersebut. Silahkan ya. Betul. Dari ayat yang paling karena minta petunjuk itu tadi ya, itu yang menyentuh sekali yang ayat ke-6 dan ke-7. Nah, di ayat ke-5-nya sebenarnya itu juga Allah sudah mengatakan minta kepada Allah kan? Betul. Minta kepada Allah. Jadi itu, tapi di ayat ke-6 dan 7-nya itu Masya Allah
menurut Lisa itulah yang kena. Saat itu Lisa meminta petunjuk kepada Allah itu tadi. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Memang kata Allah juga di hadis qudsi, ihdinas siratal mustaqim hadza baini wa li'abdi. Jadi itu antara aku dan hambaku. Betul gitu sekali. Kan. Masya Allah. Dan itu Allah juga katakan kita tidak ada penghalang sebenarnya kepada Iya, Allah itu. betul, Dan betul. Allah itu sangat dekat. Bahkan melebihi urat nadi kita Urat nadi, sendiri, iya. seperti itu. Iya. Gitu. Oke. Ada lagi, itu hadiah ya, hadiah siapa yang baca Al-Fatihah, insya Allah siapa yang mendengarkan, semoga saya berharap ya mudah-mudahan siapapun yang mendengarkan, di mana saja, kapan aja kita berdoa ya, Dek, tadi seperti yang Lisa ungkapkan, semoga ini menjadi asbab hidayah kita semua, di mana saja, kapan saja waktunya, kita nggak tahu kebaikan apa yang akan kita kita raih nantinya, kita nggak tahu siapa yang akan mendapatkan manfaat dari podcast ini. Tapi insya Allah kita berharap dan berdoa kepada Allah akan bermanfaat. Adek, ada yang ingin Adek sampaikan untuk sahabat apologet Islam Indonesia di mana saja berada dan di luar dari sahabat ini semuanya, karena yang nonton ini pemirsanya dunia dan akhirat ya. Amin. Ya, pemirsanya dunia dan akhirat. Silakan Adek, ada yang mau disampaikan? Gini loh, sebagai yang disampaikan karena Lisa itu kan sangat berjuang untuk dan struggle banget kan, tadi hampir menyerah, hampir bunuh diri. Pesan apa yang ingin Lisa sampaikan untuk teman-teman di sana yang sedang berjuang gitu, Yang lebih spesifiknya? Sesama muslim yang juga sedang berjuang untuk membela Islam ini ya. Dan tentunya menjadi gardan terdepan kita begitu ya. Seperti itu. Insya Allah tabarakallah. Jadi begitu teman-teman, untuk saudara-saudaraku yang muslim yang sedang berjuang saat ini ya, apapun itu teman-teman, di saat kita menyampaikan kebenaran itu tidak mudah teman-teman. Karena di masa baginda Rasulullah SAW Allahumma shalli wa sallim ala nabiyina Muhammad. memperjuangkan Islam ini teman-teman, beliau juga dihina, dicaci, dimaki, disakiti, diperangi oleh orang-orang kafir. Itu tidak mudah teman-teman. Nyawa, keluarga, harta benda, semua dikorbankan. Kita ini belum ada apa-apanya teman-teman. Kita hanya baru sekedar dihina, dicaci saja. Kita belum kehilangan nyawa. Mungkin masih ada juga yang sayang untuk mengorbankan harta benda mereka. Tapi kalau untuk perjuangan baginda Rasulullah SAW Allahumma shalli wa sallim ala untuk nabiyina menyebarkan Islam ini dan para sahabat, mereka mengorbankan semuanya lillahi ta'ala. Jadi untuk saudara-saudaraku yang sedang berjuang membela Islam ini, apapun yang kita temui di luar sana teman-teman, abaikan. Insya Allah apapun yang kita lakukan sekecil apapun akan Allah gantikan dengan beribu-ribu balasan kebaikan yang telah kita berikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Itu ya, jadi intinya jangan pernah menyerah. Justru kalau kita semakin banyak rintangan itu deh, dakwah kita berhasil ya. Betul sekali. Sedikit dari saya sebagai host, Dek, minta waktu ya sedikit. Jadi memang betul, kalau kita bandingkan dengan perjuangan Rasulullah saat itu, perjuangan sahabat di saat itu, kita ini nggak ada apa-apanya. Justru kalau kita sekarang banyak yang benci, itu artinya dakwah kita berhasil. Oke? Satu lagi, ketika kita mengingat perjuangan Rasulullah, beliau dibilang gila, dibilang Muhammad itu apa, banyaklah. Tapi Rasulullah selalu mengatakan di surat, ingat ini ya, di surat At-Taubah, itu saya selalu menangis kalau membaca ayat ini. Surat At-Taubah terakhir, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Telah datang kepada kalian Rasul yang sangat baik dan berkasih sayang kepada kita semua. Dek, Rasulullah mau meninggal, yang diingat siapa? Kita Umati kan? umatnya. Ayat selanjutnya. Ya, Rasulullah itu tidak mengingat keluarganya. Beliau tidak menyebut istrinya, menyebut anaknya, tapi umati. Itu insyaallah. Ya. Kemudian ayat terakhirnya ditutup fa in tawallau, kalau mereka berpaling, fa in tawallau faqul, katakanlah. Siapapun, pesan ini bukan hanya untuk Rasulullah, untuk kita semua. Ketika mereka berpaling dari peringatan, dari dakwah kita, dari apa yang sudah kita sampaikan, dari data-data yang teman-teman apologet semua sampaikan, fakul, katakanlah,
hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkalna wa huwa rabbul arsyil azim. Jadi cukup bagi kita hanya Allah gitu loh. Udah nggak ada siapa-siapa lagi. Betul. Ya, begitu kan Dek? Seperti Setuju. itu. Jadi bahwasanya kita ini seperti yang telah saya sampaikan juga berulang-ulang kali, teman-teman, kita ini tidak berkuasa atas diri kita. Allah lah yang berkuasa atas diri kita, teman-teman. Seluruh tubuh kita ini miliknya Allah. Kita tak ada kuasa atas diri kita. Berserahlah diri kepada Allah. Jadi hanya Rabbul Alamin. Berserahlah diri kepada Allah. Seperti itu, teman-teman. Sebelum kita mengakhiri podcast kita hari ini, ada pertanyaan yang menggelitik nih sebenarnya kan. Saat ini kan lagi hits. Yang lagi hits adalah dunia penghujatan. Ini salah satu orang yang dihujat senusantara, se-Indonesia, dunia akhirat ini ya. Jadi menurut Lisa juga kan sering kalau Lisa kan sering banget buka komal dan sering banget menerima hujatan, mungkin ancaman juga. Rasulullah dari beberapa orang-orang itu, boleh kita sebut nggak sih Bang namanya? Boleh. Ya, si Lina Wijaya, si Agatha yang udah kabur entah kemana gitu loh. Olan ini sebenarnya baik hati ya dia. Kalau saya melihat secara psikologisnya sebenarnya dia baik hati. Dia bayar orang untuk menghujat kita. Tapi akhirnya ya udahlah, kita doakan saja. Tapi yang keterlaluan ini kayak Lina Wijaya. Saya katakan ya Lina Wijaya ya. Lina Wijaya, Agatha itu benar-benar keterlaluan, Dek. Nah, menurut Lisa gimana nih? Zaman hujatan. Tanggapannya gitu. Dan Lisa juga tidak bisa ngelak dari hujatan. Iya, Lisa juga tidak terlepas dari hujatan dari mereka korban juga. hujatan mereka kan. Iya. Pasti dihujat segala macam kan. Betul Iya, sekali. termasuk saya juga dihujat nih. Walaupun bukan hanya hujatan tapi bahkan ancaman. Iya. Seperti itu. Iya. Nah, itu nauzubillah min zalik. Sebenarnya itu kasihan sekali mereka, karena semakin mereka menghujat kita, menghina, mencaci junjungan kita seperti itu ya. Justru mereka semakin mematikan hati mereka. Nah, hidayah itu semakin tidak mudah untuk masuk di dalam hati mereka. Mereka semakin menolak kebenaran, semakin membodohi diri mereka. Lisa selalu bilang seperti ini, jika kalian mencari kebenaran, maka kalian akan mendapatkan kebenaran itu. Jika kalian mencari ketidakbenaran, itu pun akan juga menghampiri kalian. Tapi di saat kebenaran itu datang kepada kalian dan kalian menolaknya, sama saja kalian sedang membodohi diri kalian. Sebenarnya mereka tahu bahwasanya apa yang kita sampaikan tentang Islam ini benar. Betul. Nah, seperti itu. Mungkin teman-teman di sini sudah tahu kisahnya Abu Jahal. Kenapa dipanggil Abu Jahal? Karena dia bapak kebodohan yang menolak kebenaran. Dia tahu apa yang disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW itu benar, tapi dia menolak itu. Dia malu mengakui karena sebelumnya dia adalah bapak yang bijak, dipanggil bapak kebijakan gitu ya. Nah, seperti itu. Dan dia ini kenapa sih harus Rasulullah gitu? Dia iri sebenarnya dengan Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam seperti itu. Oke. Sampai mana tadi, Bang? Ya, Lupa gue. Itu kan jawaban Hujatan. tentang penghujatan. Iya, penghujatan. Jawaban tentang Iya. penghujatan. Iya. Nah, terus kalau Lisa. si Lisa sendiri, gimana sih cara menanggapi itu hujatan-hujatan itu, kita nih sebagai muslim yang sering ada di Komal, gimana cara kita menanggapinya seperti itu? Nah, udah di situ nanti di closing lah. Closing langsung ya. Cara menanggapi hujatan-hujatan itu ya. Iya. Kalau Lisa sendiri, sebenarnya Lisa sendiri enggak betul. Sebenarnya Lisa sendiri juga ini ya, teman-teman ya. Kadang terpancing emosi nih kayak ini nih. Ini belum apa-apaan, kamu ngapain taping di sini, bentar loh ya. Aku buang tempat sampah dulu, gitu caranya. Nah, aku buang tempat sampah. Tuh, kayak gitu caranya. Oke. Siap, and action. Oke Dek, jadi tadi menghadapi hujatan itu ya, penghujat itu modelnya seperti itu. Sudah sebenarnya ini tuh kind of repetition, pengulangan aja. Hujatan itu akan tetap ada sampai besok, sampai mau kiamat itu ada. Sama seperti Allah bilang Fir'aun, sifatnya itu loh, sifat-sifat orang seperti Abu Jahal, penghujat kayak Fir'aun tuh akan ada terus. Kita mati akan ada terus. Dan orang-orang seperti Umar bin Khattab, seperti kita, seperti Lisa, Mu'alaf, akan ada terus gitu deh. Oke. Kalau Lisa sendiri menghadapi penghujat nih yang typing gitu, yang bilang ada body shaming pastinya, ada menghina Rasulullah melalui Lisa juga kan. Terus yang lain-lain tuh apa? Bagaimana langkahnya, Dek? Kalau saya sendiri, ini kan saya ini pemula ya di dunia apologet ini, seperti itu ya teman-teman ya. Saya pemula, saya masih baru, saya anak bawang gitu ya. Masih junior banget teman-teman. Kalau saya sendiri menanggapinya itu ya nggak usah dibaca.
Oh, nggak usah dibaca. Satu. Nggak usah Tapi dibaca. mata ini terlalu cepat untuk membaca Membacanya. ini semua. Iya, Seperti seret itu. gitu ya. Ditempatkan aja tempat seharusnya Kak Sarah. Oh, di mana tempatnya, Dek? Tempat sampah. Oh, buanglah sampah pada Ada tempatnya. seperti Iya, itu. seperti Jadi itu ya. kalau Oke. misalnya kalian itu mentalnya memang mental Penghujat. penghujat ya Iya. teman-teman, dan di saat diblokir atau dibuang di pada tempatnya di tempat sampah, ya kalian bikin aja akun baru. Ya, bikin Ya, lagi, jangan bikin lagi jangan gitu. marah-marah gitu ya. Terus ada juga tuh yang masuk ke DM tuh biasanya Kak Sarah. Iya, iya. Sama, saya juga banyak. Oh, dia bilang, "Kenapa kamu bisukan typingan saya? Kenapa Iya. kamu blokir ini? Kenapa itu?" Jadi mereka sendiri nggak terima dengan Iya, mereka yang kita tantrum ya. memperlakukan gitu. Mereka yang tantrum ya. Iya, Heran ya. betul sekali. Aneh ya. Jadi membalas mereka itu tidak perlu dengan balasan yang mereka berikan gitu. Maksudnya Iya, itu betul. tidak harus membalas dengan kata-kata yang tidak baik juga gitu. Cukup dia langsung ambil tindakan, selesai. Tapi kok aku suka nggak tahan ya, Dek? Kayak pengen ngapain gitu. Gimana dong? Nah, jadi kakak mau belajar dengan saya? Seperti itu. Baiklah. Baik. Sahabat apologet Islam Indonesia di mana saja antum berada. Demikianlah podcast kita hari ini. Seperti yang Ukhti Lisa katakan di awal, semoga perbincangan kita sore hari ini menjadi asbab hidayah kita semua. Itu dulu yang bisa Itu kita dulu. sampaikan. Jadi for Berarti the next mudah-mudahan ada lagi, bisa insya Allah. ada lagi yang lebih Ya. bermanfaat Ya. dan tentunya menambah keimanan, keyakinan kita untuk menyampaikan yang lebih baik lagi Insya Allah. dan lebih mengedukasi dan menginspirasi Yes. seperti itu. Oke. Terima kasih sahabat Jadid Hidayah Mu'alaf Channel. Semoga perbincangan kita kali ini bisa mengedukasi dan menginspirasi, juga menambah ilmu tentunya, menambah iman tentunya seperti yang adik kita katakan. Ya, jangan lupa like, subscribe, and share. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam satu Tuhan.